Oke, jadi hari ini aku bakal ngasih materi buat kalian tentang video yang berkualitas rendah. Disimak videonya baik-baik ya. Jadi banyak banget yang kena pelanggaran bahwa videonya itu berkualitas rendah. Nah, di sini aku mau ngasih materi ya, apa aja sih yang bisa tergolong kepada video yang berkualitas rendah tersebut. Jadi konten bakal ternilai sebagai konten yang berkualitas rendah kalau yang pertama ya, nomor satu adalah dia itu videonya sangat singkat, berdurasi sangat singkat bahkan kurang dari 15 detik. Jadi itu bisa jadi penyebab kalau misalnya konten kalian akan dianggap dinilai berkualitas rendah sama TikTok. Nah, jadi yang selanjutnya nomor 2 adalah ketika kalian di sini itu ya mengucapkan kata-kata vulgar atau bahasa-bahasa yang berlebihan. Itu juga jangan ya, kayak misalnya nih contohnya, kalian ngebahas masalah berat badan ya, masalah kayak pembulian ya, kayak misalnya kurus, gendut, itu tuh juga nggak boleh ya ada di video-video kita. Terus kita tuh misalnya ngebahas tentang pemerintahan Palestina ya, tentang serangan-serangan Israel yang kayak gitu tuh nggak boleh, Kak. Jadi yang kayak gitu tuh sensitif, jadi dari mulai kata-kata dan pembahasan video, kita harus memilih dan memilah mana yang boleh diposting dan mana yang tidak ya. Terutamanya dari kata-kata ya, itu masalah diet, masalah bisa menyembuhkan kolesterol, bisa memutihkan kulit dalam 1 minggu misalnya, nah itu juga jangan ya. Jadi itu juga kata-kata itu dihindari juga. Terus nomor 3 adalah video yang dia itu mengandung tangkap layar ya, hanya tangkap layar atau rekam layar aja. Itu juga akan dianggap sebagai konten yang berkualitas rendah. Makanya di sini aku jarang banget ya, kalian kan suka bertanya nih, "Kak, apakah boleh nih rekaman live terus dijadikan video?" Jujur aku tidak menyarankan itu, karena bisa jadi konten kalian bakal dianggapnya itu berkualitas rendah ya, dan itu aku nggak nyaranin banget. Yang selanjutnya adalah video yang terdiri hanya dari gambar statis dan diam, ya. Jadi dia itu hanya pakai overlay-overlay aja atau teks digital. Itu pun juga ya membuat, video kita bisa dinilai sama TikTok itu berkualitas rendah. Jadi, mungkin ya Kakak di sini itu suka ada yang membuat video cuman foto doang, terus foto itu diedit-edit, di-CapCut, terus kalian jadikan itu video ya, di overlay-overlay gitu kan, itu juga termasuk ya rentan kena pelanggaran berkualitas rendah. Jadi aku juga nggak nyaranin ya, kalau misalnya mau pastikan foto-fotonya ya atau mungkin nanti videonya itu betul-betul ya, kalian itu meningkatkan, HD-nya ya supaya nggak ternilai video yang berkualitas rendah. Terus ya, di sini itu akan dianggap sebagai konten yang berkualitas rendah, ini di live ya, kalau kalian live-nya itu tidak ada interaksi dengan penonton, hanya diem aja. Nah, itu pun juga akan dianggapnya sama TikTok itu berkualitas rendah, Kak. Makanya ya kalau misalnya live streaming diusahakan untuk terus bicara, sekalipun itu bicara sendiri nggak apa-apa ya, apalagi kalau kalian yang jualan spill-spill produk aja terus, ya. Jadi harus terus bicara dan harus terus ada interaksi. Terus yang selanjutnya adalah format live ya, yang di sini itu, dia itu hanya terdiri dari gambar diam ya. Kalian suka kan lihat ada orang yang dia itu mungkin suka nggak, off cam ya gitu kan, terus cuman diganti sama gambar-gambar doang nih di live streaming-nya. Nah itu aku juga nggak nyaranin ya, karena itu juga akan dianggap sebagai konten yang berkualitas rendah sama TikTok ya. Jadi bagusnya gimana Kak? Bagusnya itu di dalam video atau di live streaming, pastikan wajahnya wajah kita dan pastikan yang membuat video atau lives-nya itu adalah kita juga, ya. Jangan sampai di sini kita cuman pakai gambar-gambar doang, apalagi rekaman-rekaman layar, apalagi tangkap layar gitu ya, itu aku nggak nyaranin banget. Oke, semoga video ini bisa membantu dan semoga ini bisa, jadi bahan evaluasi ya dari akun kita supaya akun kita dan konten-konten kita lebih baik lagi.